Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Halo, perkenalkan, nama saya Handini Wahyu Yan Maulani, merupakan peserta Latsar golongan 2 angkatan 158 Kabupaten Sukoharjo dengan nomor urut 29. Saat ini saya bekerja di UPTD Puskesmas Ngatak sebagai pelaksana terampil Pranata Laboratorium Kesehatan. Saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS bersama BKPP Kabupaten Sukoharjo dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Puskesmas Ngatak merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Sukoharjo yang berada di Jalan Dukuh Kranon, RT 2 RW 8, Desa Mlimbing, Kecamatan Ngatak. Saat ini Puskesmas Ngatak dipimpin oleh Dr. Siti Sulastijah MPH yang wilayah kerjanya terbagi menjadi 14 desa dengan visi misi sebagai berikut. Di UPTD Puskesmas Ngatak, saya selain bertugas di laboratorium, mempunyai tugas tambahan sebagai asisten swab rapid antigen. Setiap harinya saya menjumpai pasien yang kesusahan mencari informasi mengenai alur pelaksanaan rapid diagnostic test atau RDT antigen SARS-CoV-2. Hal ini karena belum adanya media informasi alur pelaksanaan kegiatan tersebut. Disitulah muncullah ide untuk kemudian saya angkat menjadi judul dalam pelaksanaan aktualisasi habituasi pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dengan judul Optimalisasi alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2 untuk meningkatkan mutu pelayanan di UPTD Puskesmas Ngatak Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan habituasi sebagai berikut. Kegiatan pertama, membuat SOP alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2 di UPTD Puskesmas Ngatak. Kegiatan ini terdiri dari 6 tahap. Langkah pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor tentang pembuatan SOP alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2. Dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya telah mengaktualisasikan nilai, komitmen mutu, akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Langkah kedua, melakukan koordinasi dengan PJ Mutu dalam membuat draft SOP. Dalam berkoordinasi dengan PJ Mutu, saya telah mengaktualisasikan nilai nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Langkah ketiga, mengumpulkan referensi untuk membuat SOP alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2. Dalam mengumpulkan referensi untuk membuat SOP, saya telah mengaktualisasikan nilai anti korupsi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan akuntabilitas. Langkah keempat, menyusun draft SOP alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai anti korupsi, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Langkah kelima, mengajukan draft SOP alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2 kepada Kepala Puskesmas Ngatak untuk disahkan. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai etika publik, anti korupsi, akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Dan langkah yang terakhir, langkah 6,
Mensosialisasikan SOP alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2 kepada PJ UKP, PJ UKM, PJ jejaring, petugas pendaftaran, petugas poli umum, dan petugas poli swab. Dalam kegiatan sosialisasi ini, saya telah mengaktualisasikan nilai komitmen mutu, akuntabilitas, anti korupsi, etika publik, dan nasionalisme. Kegiatan kedua, saya membuat explainer jadwal dan alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2. Langkah pertama, saya membuat desain explainer. Dalam membuat desain explainer, saya telah mengaktualisasikan nilai anti korupsi, komitmen mutu, etika publik, akuntabilitas, dan nasionalisme. Langkah kedua, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait desain explainer yang sudah saya buat. Dalam berkonsultasi ini, saya telah mengaktualisasikan nilai anti korupsi, etika publik, komitmen mutu, dan nasionalisme. Langkah ketiga, saya mencetak desain explainer yang sudah disetujui oleh mentor di salah satu jasa percetakan di Kota Surakarta. Dalam mencetakkan desain explainer, saya telah mengaktualisasikan nilai nasionalisme, anti korupsi, etika publik, komitmen mutu, dan akuntabilitas. Langkah keempat, saya memasang explainer jadwal dan alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2 di depan pendaftaran UPTD Puskesmas Gata. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai anti korupsi, etika publik, komitmen mutu, akuntabilitas, dan nasionalisme. Kegiatan 3, membuat dan membagi jadwal petugas swab antigen beserta jobdesk-nya. Kegiatan ini terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, saya melakukan koordinasi dengan tim swab antigen dengan mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, dan etika publik. Langkah kedua, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembagian jadwal petugas swab antigen yang sudah disepakati bersama dengan mengaktualisasikan nilai etika publik, akuntabilitas, anti korupsi, dan nasionalisme. Selanjutnya, langkah ketiga, membuat dan membagi jadwal serta jobdesk petugas swab antigen. Saya dalam membuat dan membagi jadwal, saya telah mengaktualisasikan nilai etika publik, anti korupsi, nasionalisme, komitmen mutu, dan akuntabilitas. Langkah terakhir, menginformasikan pembagian jadwal dan jobdesk petugas swab antigen lewat grup WhatsApp. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai etika publik, komitmen mutu, nasionalisme, dan akuntabilitas. Kegiatan 4, membuat nomor antrian pasien pemeriksaan RDT antigen SARS-CoV-2. Langkah pertama, saya membuat desain nomor antrian pemeriksaan RDT antigen SARS-CoV-2. Dalam membuat desain nomor antrian ini, saya telah mengaktualisasikan nilai anti korupsi, komitmen mutu, nasionalisme, dan akuntabilitas. Selanjutnya, saya mencetak desain nomor antrian pemeriksaan RDT antigen SARS-CoV-2 tersebut setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat sesuai dengan perkiraan jumlah pasien swab antigen. Dengan mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, nasionalisme, dan anti korupsi. Langkah terakhir, menempatkan nomor antrian di depan poli swab antigen sesuai dengan jadwal. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai komitmen mutu, akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Kegiatan 5, melakukan monitoring dan evaluasi alur pelaksanaan pemeriksaan RDT antigen SARS-CoV-2. Kegiatan ini saya awali dengan membuat lembar monitoring alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2 dengan mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme, dan komitmen mutu.
Selanjutnya, saya melakukan monitoring penerapan alur pelaksanaan RDT antigen SARS-CoV-2. Dalam melakukan monitoring, saya telah mengaktualisasikan nilai anti korupsi, etika publik, akuntabilitas, komitmen mutu, dan nasionalisme. Langkah ketiga, melakukan rapat monitoring dan evaluasi dengan tim swab. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Langkah keempat, membuat laporan kegiatan. Dengan mengaktualisasikan nilai anti korupsi, komitmen mutu, nasionalisme, dan akuntabilitas. Berikut testimoni setelah dilakukan optimalisasi alur pelaksanaan pemeriksaan RDT antigen SARS-CoV-2 di UPTD Puskesmas Senggata. Terima kasih untuk Mbak Andini yang telah membuat alur swab di Puskesmas Senggata. Dengan adanya alur ini akhirnya kan pasien sama petugas, selain petugas swab tahu alur, akhirnya bisa memudahkan pelaksanaan dan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Swafija selaku Kepala Puskesmas UPTD Senggata dalam hal ini memberikan testimoni untuk Mbak Handini Wahyu CPNS tahun 2021 bahwa yang bersangkutan telah memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Senggata, terutama dalam alur pemeriksaan swab antigen. Jadi bermanfaat sekali untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas kami. Demikian testimoni dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, program kegiatan yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Pasien dan petugas pun menjadi paham dan jelas tentang alur pelaksanaan swab antigen di Puskesmas Senggata. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Salam kami yang siap melayani sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.